Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya masih bisa bertemu dalam satu ruangan di 206 dalam perkuliahan dinamika teknik untuk angkatan mahasiswa mesin UNUAS angkatan 2020 ya semester 3 ya. Pada hari ini kita akan coba membahas apa itu daya, efisiensi, juga impuls dan momentum. Ini adalah materi terakhir di dinamika teknik ya. Yang ini juga kaitannya sangat erat pada mesin. Maksudnya gimana Pak? Mesin khususnya baik itu mesin gerak, mekanik, mesin listrik, atau perangkat telepon genggam, TV, AC, lampu itu kan membutuhkan gaya, membutuhkan energi untuk dia dapat hidup. Termasuk kendaraan Anda, motor, mobil, itu juga butuh gaya. Dan biasanya yang namanya perangkat itu punya spek khusus. Misal rumah gayanya berapa rata-rata? Ya rata-rata yang 400, 900, 1300 tergantung kemampuan ya. Kita ambil yang paling rendah lah 450 watt. 450 watt dalam sekali waktu kok dia malam hari, berarti lampu itu semua dikalikan jumlahnya lampu berapa. Terus menyalakan TV berapa watt, menyalakan mesin cuci misalnya cuci ya, itu udah habis dulu. Padahal mesin cuci sama TV itu lumayan puluhan, 100 bahkan ditambahkan maklum kalau akhirnya lampunya jelek, anjlok ya. Jadi semua itu ada batasnya. Terus di sini ada sejarah. Ini apa namanya? Gambar apa? Oh sapi ya. Kalau kuda yang nggak jarang berlari sehingga dia obesitas ya. Ya kan kuda itu kan identik untuk berlari, beda dengan kerbau atau sapi yang lebih banyak diam kan gitu. Nah, jadi ceritanya kalau kita melihat sejarah nenek moyang kita bergerak. Nenek moyang kita waktu itu bergerak hanya menggunakan organ gerak, tangan dan kaki. Untuk apa? Untuk berjalan, untuk berlari, untuk berpindah tempat, untuk mengangkat, misalnya pakai tangan. Ada kemampuan. Mungkin kalau cuma satu tangan ya hanya seperti ini, tapi kalau dua tangan mungkin ada yang mampu mengangkat meja. Bahkan kalau kalian suka melihat olahraga angkat berat, double ya. Kemarin juara dunia yang dari Indonesia itu, beliau beratnya cuma 50 atau 45 kilo atau kecil seperti itu, tapi mampu mengangkat 3 kali lipat berat, 140 kg diangkat, walaupun dalam waktu yang singkat. Akhirnya nenek moyang kita orang zaman dulu berpikir, diberi Gusti Allah hewan, dibawa oleh Nabi Nuh dalam kapal. Ada kuda gitu. Terus mereka berpikir kuda ini berlari kencang, maka dipakai untuk tunggangan kendaraan. Terus juga untuk menarik pedati atau menarik gerobak atau untuk mengangkut barang-barang. Nah, zaman revolusi industri di Inggris mulai ada ilmuwan-ilmuwan yang bisa menghubungkan fenomena-fenomena alam dengan suatu rekayasa teknologi. Misalnya apa? Ember ya. Mungkin ini untuk mengangkat air sederhananya atau mengangkat suatu proses bahan industri pakai sistem buli ditarik oleh kuda. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ini dia mengambil dari sumur yang terlalu dalam, sumur yang terlalu dalam, atau bisa juga untuk memindahkan yang terlalu jauh. Buat efisiensi akhirnya pakai kuda. Nah kuda itu juga punya batas kekuatan. Akhirnya oleh ilmuwan zaman dulu di
revolusi industri Inggris ya, terutama dan Prancis, mereka menemukan bahwa daya kuda atau bahasa Inggrisnya horsepower, atau kalau kalian lihat spek mesin mobil HP, atau kalau kalian lihat spek AC air conditioner PK pardon, bahasa apa ini? Belanda. Kenapa? Karena Indonesia dijajah oleh Belanda dulu. Itu konversinya 1 HP sama dengan 740 watt. Di atas daya listrik rumah yang paling rendah. Ya. Nah, 746 watt ini besar ya. Besar sekali. Kalau kita lihat, kita pengen tahu berapa gayanya pada 746 watt. Ini bisa kita hitung ya. 746 watt ini kan P ya, sama dengan F kali S per T. Misal asumsi S-nya sama dengan 1 meter, T-nya sama dengan berapa? 1 jam lah boleh. Maka dayanya berapa? Ya berarti F sama dengan P dikali T dibagi S. Ini atau ini dibuat 1 menit aja, 1 detik. Maka 746 dikali 1 detik dibagi 1 meter. Ya 746 Newton. 746 Newton itu setara dengan, kalau dibagi gravitasi, berapa gravitasi? 9,8 atau 10 ya, sama dengan ya kurang lebih 75 apa? Kilogram. Nah, jadi kuda ini mampu mengangkat berat barang seberat 75 kg dalam jarak 1 meter per 1 detik. 75 kg ya, mungkin ada yang beratnya 75 kg. Ya mungkin tulisan ya, atau 3 kamera ya. Dalam jarak 1 meter waktu 1 detik. Cepet banget kan, 1 detik dia langsung angkat kan. Mungkin kalau kita kan tuh anceng-anceng dulu kan, itu kuda-kuda. Itu asumsi atau logikanya. Nah, itu ukuran 1 daya kuda. Pak, kenapa kok ada yang pakai satuan daya kuda, AC kok pakai PK, kok ada juga yang pakai watt, misal kayak pompa itu kan juga yang pakai HP watt atau dan lain sebagainya. Ya kecenderungan kita kan pakai satuan itu yang familiar. Contoh, kalian ke pasar pengen beli bahan, ada yang pakai pon, gitu. Ada yang pakai ons, ada yang pakai apa lagi itu. Nah, banyak macam-macam tergantung kesepakatan bersama atau familiaritas. Nah, setelah kita tahu konsepnya, sekarang kita coba mengetahui atau memahami persamaan, satuan, dan hubungan antara kaitannya dengan parameter-parameter. Jadi setelah kalian tahu daya itu hubungannya dengan kerja pada waktu untuk menyelesaikannya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ketika kita bergerak itu kan terjadi perpindahan. Ada kecepatan, ada percepatan. Setelah itu timbul yang namanya energi. Seperti tadi Hayata dari parkiran Pano ke sini. Hayata sudah mengeluarkan energi. Buktinya apa? Keringat. Terus buktinya lapar. Nah, sih ya. Oke. Terus dibagi waktu. Waktu dia mengerjakan, berarti sampai ke sini Hayata sudah berapa menit kan? Terus nanti kuliah ini mungkin 1 jam.
terus nanti melakukan aktivitas lain sampai energinya habis, maka harus diisi lagi dengan makan malam. Ya, jadi seperti itu ceritanya. Energi kita dapat dari makanan, diolah di dalam perut, bisa kita gunakan karena dibawa oleh darah kan, bisa untuk menggenggam, untuk berjalan, untuk berpikir. Terus keluarnya dalam bentuk apa? Keluarnya dalam bentuk keringat, panas, capek, terus pelan-pelan energinya habis. Sama dengan yang kita kerja dibagi waktu. Maka kalian jangan kaget kalau tukang bangunan itu makannya selalu banyak karena mereka butuh energi yang besar. Gitu ya. Sama kayak kalian Pak Zul. Kalau kalian benar-benar pengen pandai, gampang menangkap pelajaran, terus pikirannya gampang diajak semaneng gitu kan, maka kuncinya wajib sarapan. Sarapan batasnya jam berapa ya? Sarapan batasnya jam berapa? Jam 10. Lebih pagi lebih baik. Lebih pagi lebih baik. Antara sekitar jam 6 sampai jam 8 lah, itu paling bagus untuk sarapan. Terus habis itu kan dipakai untuk mikir, untuk bekerja. Siang makan lagi. Terus capek lagi, malam makan lagi. Atau kalau bisa sebelum malam. Karena resiko terlalu banyak makan malam apa Pak? Apa sih? Ayata sering ngemil kalau malam ya. Oke, itu ceritanya ya. Sama kayak kalian gunakan motor Anda untuk bekerja, berjalan, ada batasnya lah. Nah, satu tangki motor berapa liter? Ya, oke, tangki motornya. Motormu apa gila? Soul Berapa liter? sekitar 2,5 liter. Kalau Recan berapa? 3. Terus Iswan berapa? 6 liter. Oke, jadi ada yang 2,5, ada yang 3, ada yang 6 liter. Tergantung kapasitas tangki loh. Dan itu diukur ya habis pada jarak tertentu. Rasio literan motor berapa kilometer per liter? Pernah hitung nggak? Kenapa? 9.000. Kali banget. Fauzan pernah hitung? Motormu mau isi full tank, entek nggo mlaku pirang kilometer? Terus-terusan sekitar 4. Biasa kalau pakai harian 4 apa? 4 hari. 4 hari itu berapa kilo? Saya tahu Pak. Ya, Full Semarang Rembang Pak Mangizan. Semarang sama Rembang berapa kilometer? 89. Ya, oke. Bingung? Ya udah itu PR ya. PR semua. Menghitung tangki bahan bakar kendaraan Anda dan konsumsinya. Bisa dipakai berapa kilometer per liter? Cara hitungnya kayak gini. Kilometeran Mas. Gak kalian full tank kan? Ya, kalian full tank kan? Terus kalian pakai untuk berjalan ya, ada yang mungkin 10 km, ada yang 50 km tergantung jaraknya. Terus mbok isi neh. Diisi Pak, iki baru tak full tank deh. Yo wis tak nggo, turun diisi ke bak. Nah, kalian baca di terminal. Nah, odometernya di pom bensinnya habisnya berapa liter, berapa ribu kan kebaca toh? Nah, itu berarti konsumsi. Wah, itu berarti tanggung laku 20 km entek pirang liter. Ya setengah liter atau berapa. Itu namanya konsumsi bahan bakar. Nah, di sini ada cerita menarik. Ya. Ada sebuah mobil bermesin bensin. Mesin bensin dia berarti ngombennya bensin. Per
Pertama pertalite, premium, turbo dan solarnya. Kalau solar diesel. Bedanya mesin diesel karo mesin bensin apa? Ya, siklus sama kompresi ya. Kalau bensin pakai kompresi busi pembakaran busi. Kalau diesel pemanas. Tidak ada mesinnya. Oke, terus siklusnya juga beda ya. Oke. Dari pembakaran di ruang bakar di mesin itu hasilnya energi panas. Makanya mesin Anda itu adalah bagian yang paling panas. Mesin energi panas juga menghasilkan energi pressure atau tekanan pembakaran. Itu menggerakkan piston menggerakkan kerkas menggerakkan gearbox menggerakkan transmisi rantai atau belt atau puli dan menggerakkan terakhir roda. Nah, rupanya penelitian kalau mobil ini bergerak dengan efisiensi 100%, dia bisa berjalan sejauh 159 km per liter. Padahal rata-rata konsumsi mobil itu antara 8 sampai 15 lah mungkin maksimal. 10 rata-rata. 10 km per liter berarti dia bisa naik hampir 10 lebih kilometer. Tapi ada syaratnya, efisiensi 100%. Maksudnya gimana Pak? Tidak ada gesekan dan hambatan angin. Mungkin apa enggak? Mungkin Pak. Nah, kalian harus tahu rumus gaya gesek. Rumus gaya gesek apa? FK. Rumus gaya gesek apa? Dikali normal. Mu dikali gaya normal. Padahal gaya normal itu sama dengan apa? Gaya normal sama dengan gaya berat. Berat sama dengan apa? Massa kali gravitasi. Emang mobil kalian tidak punya massa mengambang udara? Ya, pertama mobil itu tidak punya massa sendiri. Mobil rata-rata massanya 1,5 ton rata-rata, bahkan bisa lebih. Truk itu mungkin 5 ton lebih juga. Terus belum penumpangnya, belum muatannya, barang-barangnya. Penumpang walaupun satu itu kan punya massa ya, 40 kilo, 50 kilo dan seterusnya. Maka semakin besar massanya akan semakin besar gaya gesek. Semakin besar gesekannya, efisiensinya akan turun. Semakin turun efisiensinya, konsumsinya akan semakin turun. Ya boros ya. Maka kilometer per liternya juga semakin turun. Itu baru satu masalah berat. Belum masalah hambatan angin. Jadi kayak keren gitu. Rumusnya hambatan angin ya pakai gaya drag ya, FD ya, setengah rho V lagi apa ya, A kayaknya. Ada faktor kecepatan angin dan faktor luas penampang permukaan kendaraan. Makanya kenapa? Sederhana lah. Kalian lihat pembalap sprint dulu. Orang berlari sprint itu awal dia bergerak start dia kan pasti menunggu terus ini diraup. Terus orang balapan pakai sepeda. Kalau pengen kenceng kan dia harus menunduk. Helmnya juga dibikin sangat aerodinamis, terus sangat berat nanti. F1 mobilnya dibikin sangat ceper ya. Terus MotoGP juga sangat ramping. Terus pesawat jet, kapal itu kan juga ramping gitu bentuknya untuk menghindari hambatan angin atau hambatan air. Ya, untuk mengurangi gesekan caranya masanya diperingat. Ya sederhananya kalau mau menguji balapan antara Ayata sama Bulan, ikut mana lagi? Ya itu motor berat gitu ya. Oke, sudah paham ya. Terus sekarang masalah satuan dan rumus. Ya.
Ini daya, simbolnya P dari kata power. Power ya. Power kekuatan, power atau kekuatan. Rumusnya kerja dibagi waktu. Kerja dari force. Ini dari stance. Posisi atau perpindahan. Ini dari time. Kalau V apa V? V itu kan artinya seperti velocity. Velocity ini maksudnya kecepatan. Ini perpindahan ya. Jadi konsep gaya itu sangat erat kaitannya dengan gerakan, berpindah, menghasilkan kecepatan dan waktu. Satuannya ini ya, satuannya watt, joule. Joule ini juga setara dengan gaya per waktu. Gaya dikali jarak perpindahan. Newton kali meter. Oke. Kalau Newton dari massa kilogram, percepatan meter dibagi second kuadrat. Oke. Terus kalau ini Newton meter per second. Oke, jadi bisa digunakan satuan itu. Ini untuk gerak linear. Gerak linear itu artinya gerak di bidang datar. Selain gerak bidang datar, kita punya gerak putar atau rotasi. Contohnya seperti boneka, seperti jarum lah, atau seperti turbin angin. Karena ada turbin angin toh. Turbin angin berputar. Atau seperti kipas angin. Nah, jadi yang berubah apa? Dia bergerak, tidak berpindah posisi. Yang berpindah adalah putarannya atau sudutnya. Putaran, sudut atau RPM, rotasi per menit. Namun untuk dalam perhitungan kita pakai satuan radian, satuan internasional. Simbolnya apa ini? Theta. Oke. Theta simbol perubahan atau perpindahan sudut. Kalau ini bacanya apa? Omega. Kecepatan sudut omega. Rumusnya dari mana? Theta per waktu. Radian per detik. Maka bentuknya hampir mirip. Torsi kali omega untuk gerak sudut, kecepatan kali force atau gaya untuk daya linear. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Orang bekerja dengan kecepatan kerja tertentu itu akan menghasilkan yang namanya gaya. Semakin cepat menyelesaikan kerja atau gaya, semakin besar nilai gayanya. Oke. Kalau ada yang terakhir tentang impuls momentum. Ini kalian pernah orang melihat main bola ya? Atau kalian pernah, karena Pak Zul pegang ini semacam tongkat kayu kecil kan? Pernah main yang namanya apa? Bentik. Bentik. Bentik bahasa Semarang. Kalau bahasa Jawa Timuran apa? Yang seperti itu tidak ditemukan di Pacitan. Ada lagi yang selain bentik. Kalian punya lubang. Kalian punya lubang. Kalian punya dua tongkat. Satu tongkat kecil, satu tongkat lebih besar, mungkin dua kalinya ini. Terus ini ditaruh di dalam lubang. Lubangnya itu bentuknya hampir kayak segitiga. Terus ini dipukulkan gini, ya kan?
sehingga akan apa? Akan mencelat Pak. Akan menjelang ya. Ini ya, misal gini ya. Ini kan akan mencelat nih. Nah, ukurannya kurang bagus ya, atau pakai yang lain ya. Ini Pak kacamata aja. Misalnya ya, kita punya tongkat yang kecil. Ya. Kita tumpuk di sini, kita pikulkan kan, pakai tongkat yang besar. Nah, mencuat terus dipukul, ya kan? Jadi ada tim pemukul, ada tim penangkap, pelari. Oke. Tim pemukul dan tim penangkap mengumpulkan apa poin. Ya. Cara mengumpulkan poin ini, semakin jauh dia memukul tongkat kecil, maka dihitung dengan cara kelipatan dari jumlah tongkatnya, ya kan? Ini, tinggal semakin jauh kan semakin banyak, ya kan? Banyak ini. Nah, terus bagi tim penangkap poin ini, Kalau bisa menangkap kayu, caranya beda nggak baik. Nah, poinnya tergantung cara menangkapnya. Kalau menangkapnya pakai dua tangan, mungkin nilainya 20 misal ya. Kalau tangkap pakai satu tangan gini, mungkin nilainya 50. Ada yang tangkap pakai dua jari. Kalau bisa pakai dua jari, nilainya 100 ya gitu. Pakai kulit. Ya, ini namanya genti. Ini namanya olahraga tradisional. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya dengan impuls? Coba dibaca. gaya pada benda yang bekerja dalam waktu sangat singkat. Gayanya dari tongkat memukul. Waktunya adalah waktu si tongkat ini membentuk ya, berkontak. Ya, sama kayak saat kalian main bola. Kontak antara sepatu penendang dengan bola itu kan sangat singkat. Pernah kira apakah kalian menendang bola butuh waktu setengah menit? Tahan-tahan ya. Ya bolanya sama. Ragul. Nah, semakin ingin kalian mencetak gol, semakin ingin kalian menendang bola sejauh-jauhnya, maka kontaknya harus semakin cepat. Ya. Maka gaya yang bekerja dan pada waktu sangat singkat pada suatu benda disebut sebagai impuls. Ya. Sama kayak tadi, kalian main bola, main bentik, itu disebut impuls. Rumusnya apa Pak impuls? Rupanya rumus dasarnya dari hukum Newton ini kedua. Hukum Newton kedua kan gini ya, bahwa gaya itu dihasilkan dari massa kali percepatan. Rupanya percepatan itu adalah pembagian dari kecepatan dibagi waktu. Ini kan akselerasi atau percepatannya. Nah, ini tinggal diubah, dipindah posisinya. T pindah ke kiri sehingga M sama V tetap. Ini disebut sebagai apa? Sebagai apa ini? Impuls. Terus yang ini sebagai apa? Momentum. Berarti impuls sama dengan momentum. Ya. Dalam skenario satuan sama. Satuannya sama, yang beda adalah perhitungannya. Dan definisinya beda. Kalau definisi momentum adalah kecepatan, perubahan kecepatan pada benda dengan massa tertentu. Momentum gerak. Momentum gerak itu contohnya gini. Kita naik motor atau naik mobil punya massa, ya. Dan kita naik kendaraan itu kan velocity-nya bisa berubah. Ya. Momentum saat mobil baru berjalan. Momentum saat kendaraan kita menyentuh top speed, kecepatan puncak. Momentum saat kendaraan kita akan berhenti. Tergantung nilai velocity. Kalau massa kan tetap toh. Massa bisa berubah kan? Bisa kalau muatannya ditambahin.
Tapi saat bergerak massa itu adalah tetap. Kalau ini yang tetap apa? Yang tetap waktu berubah Pak. Ya, waktu bisa berubah-ubah sepanjang dia bergerak. Kalau F dari MA lagi, F bisa kembali ke MA lagi. Ya, oke. Ini untuk gerak linear, sedangkan ini untuk gerak putar. Oke, torsi ini kan dari ini. Ini ada batang ayun. Ya, di sini bisa berayun. Di sini dikasih gaya F. Nah, jadi panjangnya apa? Panjangnya S. Nah, seperti kalian mengayuh sepeda pada pedal. Pedal itu kan punya panjang loh. Kalian kayu pakai kaki loh, sehingga menggerakkan roda. Nah, gaya yang kalian injakkan pada pedal sepeda dikali panjang pedal itu menghasilkan torsi. Kalau ingin memperbesar torsi caranya ini memperpanjang kayuhan. Tapi kalau memperpanjang kayuhan, kaki kalian melangkahnya terlalu jauh ya nggak nyaman. Ya tahu masa pedalnya sepanjang. Nah, kembali ke efisiensi gerak. Atau selain memperpanjang pedal, meningkatkan F. Cara meningkatkan gaya apa? Ya. Nambah tenaga. Caranya menambah tenaga naik sepeda. Membesarkan gear. Bersemangat Pak. Ya, oke, mengganti gear atau caranya orang mengayuh Berdiri. Berdiri. Nah, Tahu kenapa berdiri? Karena melimpahkan seluruh beban pada kaki. seluruh massa pengayuh. Kalau kalian sambil duduk, itu masanya kan hanya massa kaki. Massa kaki ketambahan paha. Saat kalian duduk di sadel. Tapi saat kalian berdiri, ya berat seluruhnya. Misal beratnya demo 50 kilo, ya 20 kilo dikali gravitasi itu kayak. Nek awakmu nunggu nang sadel. Jog ya? Jog ya paling berat kaki itu berapa pernah bawa? Betul sih. Enggak perlu sih, ya enggak perlu di itu. Kalian timbang, tapi caranya enggak boleh berdiri, timbangnya karo duduk di antara dua sujud itu tuh. Kakinya tumpangnya timbang. Ya. Atau pakai timbangan gantung. Ya. Oke, itu yang disebut sebagai torsi. IC ini apa IC? Inersia, sentroid, massa inersia. Kalau alfa apa alfa? Percepatan sudut. Omeganya sudah, P-nya sudah. Oke. Satuannya sekarang. Satuan ini apa mas? S. F dulu apa ya? N. S. Akan kalau ini Kg. kilogram dikali Kg per meter. beda. Nah, kok beda apa? Beda. Dia sama gimana? Newton itu tadi kilogram meter per sekon kuadrat dikali second. Second jadi sama Pak. Sama ya. Nah, terbukti ya. Oke. Jadi cara membuktikan bahwa rumus itu setara, ya kita cek satuan. Sampai sini jawabannya kan? Ya, terima kasih Aryan, saya kembalikan.